Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kita, Kapita Selektif Pendidikan Islam, tentang tokoh-tokoh pendidikan Islam di Indonesia dengan tokoh Muhammad Yunus. Biografi Muhammad Yunus. Muhammad Yunus dilahirkan di sebuah desa yang bernama Sungayam, Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, pada hari Sabtu 30 Ramadan 1316 Hijriah, bertepatan 10 Februari 1899 Masehi. Dia dibesarkan di tengah keluarga yang alim dan taat mengajarkan ajaran Islam. Muhammad Yunus di waktu kecil dikenal sangat kuat hafalannya. Jika ia mendengarkan sesuatu cerita, maka ia dapat mengulangi cerita tersebut secara utuh, dari awal sampai akhir. Muhammad Yunus diberikan pemahaman oleh kakeknya sekaligus sebagai guru mengajinya, bahwa pelajaran yang sangat penting dipelajari adalah membaca dan memahami Al-Quran, serta mempelajari cara sholat secara sempurna, dan bagaimana tuntunan melaksanakan ibadah puasa. Pada tahun 1943, Mahmud diangkat sebagai residen mewakili Majelis Islam Tinggi. Dalam kedudukan sebagai residen, itulah Muhammad Yunus masuknya pendidikan agama di sekolah-sekolah pemerintah. Sini pemikiran tentang pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam menurut Muhammad Yunus terlihat pada gagasannya yang menghendaki agar lulusan pendidikan Islam tidak kalah dengan lulusan pendidikan yang belajar di sekolah-sekolah yang sudah maju. Bahkan lulusan pendidikan Islam tersebut mutunya lebih baik dari lulusan sekolah-sekolah Belanda, yakni lulusan pendidikan Islam yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam bidang ilmu-ilmu umum, juga memiliki wawasan dan kepribadian Islami yang tangguh. Muhammad Yunus merumuskan tujuan pokok pendidikan Islam ke dalam beberapa hal. A. Untuk mencerdaskan perseorangan. B. Untuk kecakapan, mengerjakan pekerjaan. C. Untuk menyiapkan anak-anak didik, supaya di waktu dewasa kelak mereka cakap melakukan pekerjaan dunia dan amalan akhirat, sehingga tercapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Selanjutnya, Muhammad Yunus merumuskan macam-macam tujuan pendidikan Islam. A. Tujuan pendidikan jasmani, al-ahdafa al-jismiyah. B. Tujuan pendidikan akal, al-ahdaq al-iliyah. C. Tujuan pendidikan akhlak, al-ahdaf al-khuluqiyah. D. Tujuan pendidikan kemasyarakatan, al-ahdaf al-ijtimaiyah. E. Tujuan pendidikan kesenian, keindahan. Metode pembelajaran pada pendidikan Islam. Muhammad Yunus menyarankan kepada para guru agar menggunakan metode yang tepat dengan cara mengetahui perkembangan jiwa anak didiknya. Untuk itu, dia memberi contoh tentang cara menanamkan keimanan, mendorong anak untuk beribadah, dan memperhalus budi pekertinya melalui seni, khususnya nyanyian. Muhammad Yunus juga menegaskan bahwa metode pendidikan mempunyai asas-asas dan pokok-pokok, yakni 1. Mementingkan kecenderungan hati murid-murid dan kemauannya. Menurut Muhammad Yunus, mata pelajaran yang diberi kepada mereka haruslah sesuai dengan gharizah dan keinginannya, sesuai pada dengan lingkungan dan bakatnya. Nomor 2. Mempergunakan kegiatan yang tertib dalam hati murid sendiri, yakni dengan mengaktifkan peserta didik, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan pikiran dan kemampuan. 3. Mendidik dengan jalan bermain-main, yaitu permainan yang membutuhkan kegembiraan dan kegirangan anak-anak. Akhlak dan etika. Akhlak dan etika yang harus dimiliki pendidik menurut Muhammad Yunus sebagai berikut. Pertama, guru harus mengasihi dan menyayangi murid-muridnya, seperti mengasihi dan menyayangi anaknya sendiri. Memikirkan keadaan mereka seperti memikirkan keadaan anak-anaknya sendiri. Kedua, guru menjaga hubungan baik dengan anak-anak didik. Dalam pandangan Muhammad Yunus, hubungan yang dibangun oleh pendidik bukan saja terbatas pada hubungan fisik, namun lebih ditekankan adanya kedekatan batin. Hubungan batin ini dijalin seperti pendidik menjalinnya dengan anak kandungnya di rumah. Ketiga, pendidik harus memperhatikan kondisi kejiwaan anak didik. Dalam hal ini, Muhammad Yunus mengkritisi anggapan masyarakat waktu itu yang memberikan justifikasi bahwa anak-anak yang melakukan tindakan kejahatan adalah karena sifat bawaan sejak lahir dan itu harus diberantas dan diberi hukuman dengan pukulan rotan dan tongkat. Keempat, guru haruslah sadar akan kewajibannya terhadap masyarakat. Muhammad Yunus berpendapat bahwa guru harus menyadari sepenuh hati bahwa seluruh ilmu yang ajarkan adalah untuk kepentingan masyarakat.
Guru mesti menanamkan akhlak yang mulia dan cinta tanah air ke dalam jiwa peserta didiknya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Salah hilafnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.